Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di hari yang berbahagia ini. Oleh karena tuntunan dan kasih Tuhan, kita masih diberikan kesempatan menjalani kehidupan ini. Kita bertemu kembali di doa pagi hari Jumat tanggal 15 Juli 2022. Namun sebelum kita melanjutkan kegiatan kita hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sapa Bapa di dalam Anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, hari ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu yang akan menuntun kami sepanjang hari ini menjalani kehidupan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita dari kitab Amos pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Dan saya akan membacakan satu ayat dari ayatnya yang ke-24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Dengan tuntunan satu tema, Tuhan menghendaki ketaatan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, banyak di antara kita yang mengenal kesempurnaan ritus-ritus ibadah orang Israel. Tetapi kecaman Nabi Amos dengan lantang malah mengejutkan bahwa ternyata perayaan liturgi protokoler, ramai, semarak dan mengagumkan justru dihina dan dibenci Tuhan bila dipertontonkan dalam kemunafikan agamawi. Allah muak melihat ibadah yang keren, tetapi para pemimpin ibadah dan peserta kebaktian ternyata melakukan ketidakadilan dan ketidakbenaran. Amos prihatin menyaksikan ketidakadilan di Israel pada waktu itu, di mana kemakmuran ternyata tidak merata, ketidakjujuran yang merajalela, kekayaan dan keuntungan yang hanya dimiliki segelintir orang saja, terutama pegawai serta para rohaniawan yang menyalahgunakan kedudukan dan kekuasaannya demi memperkaya diri dan berpesta pora. Allah menolak segala praktik agama yang tidak disertai ketaatan kepadanya. Allah menginginkan bakti dan pujian dari orang-orang yang berhati tulus kepadanya. Ibadahnya bukan formalitas belaka, tetapi dibuktikan dengan tindakan iman dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, segala bentuk ibadah harus melahirkan manfaat rohani bagi umat yang meyakini penyelamatan dalam Yesus Kristus. Kita mesti sadar bahwa rutin menghadiri ibadah tidak boleh menggantikan ketaatan kepada Allah. Ibadah rutin tidak boleh menggantikan karya pengorbanan Yesus Kristus. Allah merindukan umatnya senantiasa memperbarui motif beribadah agar perilaku hidup kita semakin serupa dengan Kristus dalam keadilan dan kebenaran. Ketidakadilan dan ketidakbenaran tidak dapat disembunyikan. Tuhan menghendaki keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti aliran sungai yang melampaui pameran ibadah semata. Amin. Firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengar bersama. Semoga menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari.
Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang sementara berbaring di rumah sakit maupun yang ada di rumah-rumah, dan saudara-saudara kita yang dalam kedukaan, dan mungkin ada beberapa anggota jemaat yang mengalami sukacita oleh karena pertambahan usia dan berkat-berkat yang lain. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kembali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, sesaat lamanya kami mendengar firman kebenaran-Mu yang akan menuntun kami di dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Bapa kekasih dalam surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Engkau memberkati segala upaya keluarga atau para medis yang dilakukan untuk mendatangkan kesembuhan yang hanya daripada-Mu. Berkati ya Tuhan, agar suatu saat saudara-saudara kami ini kembali pulih. Bapa kasih dalam surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam duka cita oleh karena ditinggalkan orang yang dikasihi dan mengasihi mereka. Hiburkan ya Tuhan, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita yang mereka alami. Bapa kasih dalam surga, anggota jemaat yang mengalami pertambahan usia atau berkat-berkat yang lain, kiranya Engkau tetap menyempurnakan sukacita mereka, sehingga mereka tetap merasa bahwa semuanya itu hanya terjadi oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan. Bapa kasih dalam surga, kiranya firman kebenaran-Mu ini ya Tuhan akan menjadi pelita di dalam kehidupan kami untuk menjalani kehidupan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami. Inilah permohonan kami ya Tuhan, sempurnakan doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, doa pagi yang dilaksanakan di Jemaat Sudiang. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan dapat menuntun kita menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita masing-masing. Terima kasih. Amin.